Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, masalah kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, terputar melekuk. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Seringkali di saat krisis kita dapat pelajaran yang berarti bagi kehidupan. Ketika berada dalam krisis medis, saya baru memahami respons tubuh terhadap cedera atau invasi bedah. Selama musim Natal tahun 1997, saya menjadi pemilik lutut baja tahan karat yang bangga. Pada hari ketiga pasca operasi, saya kembali pulang ke rumah untuk menikmati liburan keluarga saya. Tetapi kesenangannya hanya berumur pendek. Ketika blok saraf yang dibius hilang, rasa sakit yang luar biasa mulai terasa. Saya mencoba semua yang diketahui oleh perawat saya dan setiap saran yang ditawarkan dari dokter bedah saya, tanpa menghasilkan kelegaan kecuali dengan obat keras. 3 minggu kemudian saya dan suami berangkat dengan rumah mobil kami untuk jadwal seminar yang sibuk. Suami saya melakukan segala yang dapat dia lakukan untuk memastikan kenyamanan fisik saya dengan alat bantu khusus untuk kaki saya. Tetapi tidak ada yang membantu. Ketika kami kembali ke rumah 5 bulan kemudian, saya mengunjungi dokter saya dan mohon bantuan untuk meringankan rasa sakit yang menyiksa. Dia menyarankan terapi fisik. Ketika terapi saya melihat bekas luka di bagian perut bawah saya memberitahu dia beberapa kali saya menjalani operasi. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah faktor utama untuk kebutuhan saya akan penggantian lutut. Apa? Saya tersentak. Bagaimana bisa itu terjadi? Dia menjelaskan bahwa fascia, jaringan pendukung seperti jaring ikan di tubuh, membentuk jaringan bekas luka atau pelekatan akibat operasi atau cedera. Dalam hal ini, banyaknya pelekatan telah memutar fascia, menjepit saraf dan menghambat aliran darah ke lutut. Hal ini berdampak kepada mengalami degenerasi tulang. Pelekatan ini dapat dilepaskan dengan tekanan yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yang dapat melepaskan cengkraman pada fascia. Sejak pengungkapan itu, saya menyadari bahwa luka emosional atau pengalaman diabaikan yang menimpa kita di tahun-tahun pembentukan karakter kita dapat menimbulkan bekas luka yang memutarbalikkan pikiran dan perasaan kita, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Sama seperti terapis berbakat yang melepaskan fascia dan otot yang terputar berlekuk. Bapa surgawi kita yang penuh kasih sayang mengajari kita cara melepaskan rasa sakit emosional yang sudah terlalu lama kita bawa. Oh, kiranya kita mau datang kepadanya, mengakui kepedihan kita dan mengikuti instruksinya, merasakan kepedihan kita dilepaskan dan terus maju menuju kehidupan kekristenan yang damai dan produktif. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita betapa pentingnya kita bergantung kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti cerita, ya di sini ada seorang ibu, bagaimana dia mengalami suatu krisis medis. Ya, ibu ini baru memahami respon tubuh terhadap cedera atau invasi bedah. Jadi selama musim Natal di tahun 1997, ibu ini menjadi pemilik lutut baja tahan karat. Pada hari ketiga pasca operasi, ibu ini kembali pulang ke rumah untuk menikmati liburan keluarganya. Tetapi kesenangannya hanya berumur pendek. Ya, ketika blok saraf yang dibius hilang, rasa sakit yang luar biasa mulai terasa. Ya, jadi ibu ini mencoba semua yang diketahui oleh perawatnya dan setiap saran yang ditawarkan oleh dokter bedahnya. Ya, jadi ini tidak menghasilkan kelegaan kecuali dengan obat keras. Ya, kemudian 3 minggu ibu ini dan suaminya berangkat mengendarai kendaraan karena mereka akan menghadiri seminar yang sibuk.
Jadi suaminya ini melakukan segala yang dapat dia lakukan untuk memastikan kenyamanan fisik istrinya ini dan alat bantu khusus untuk kakinya, tetapi tidak ada yang membantu. Ya, jadi ketika mereka ini kembali ke rumah 5 bulan kemudian, ibu ini mengunjungi dokternya dan memohon bantuan untuk meringankan rasa sakit yang menyiksa. Kemudian dokter menyarankan terapi fisik. Ketika terapis saya melihat bekas luka di bagian perut bawah saya memberitahu dia berapa kali saya menjalani operasi. Kemudian dia menyimpulkan bahwa itu adalah faktor utama untuk kebutuhan ibu ini akan penggantian lutut. Kemudian ibu ini dengan tersentak yang mengatakan apa? Bagaimana bisa itu terjadi? Kemudian dokter ini menjelaskan bahwa fascia, jaringan pendukung seperti jaring ikan di tubuh membentuk jaringan bekas luka atau pelekatan akibat operasi atau cedera. Jadi dalam hal ini banyaknya pelekatan telah memutar fascia, menjepit saraf dan menghambat aliran darah ke lutut. Ya, hal ini berdampak kepada mengalami degenerasi tulang. Ya, jadi pelekatan ini dapat dilepaskan dengan tekanan yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang dapat melepaskan cengkraman pada fascia. Sejak saat itu, ya bagaimana ibu ini yang mulai menyadari bahwa luka emosional atau pengalaman diabaikan yang menimpa kita di tahun-tahun pembentukan karakter kita dapat menimbulkan bekas luka yang memutarbalikkan pikiran dan perasaan kita sehingga mempengaruhi perilaku kita. Jadi sama seperti terapis berbakat yang melepaskan fascia dan otot yang terputar melekuk. Ya, hanya Bapa Surgawi kita yang penuh kasih sayang mengajari kita cara melepaskan rasa sakit emosional yang sudah terlalu lama kita bawa. Ya, jadi memang di sini kita harus penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Ya, jadi kiranya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui kepedihan kita dan mengikuti instruksinya. Ya, maka kepedihan kita akan dilepaskan dan biarlah kita terus maju menuju akan kehidupan kekristenan yang damai dan produktif. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya, walaupun sama seperti ibu ini menderita suatu hal yang sangat mempengaruhi akan tubuhnya. Ya, sakitnya ini sangat menyiksa ibu ini. Ya, tapi bagaimana dia mulai mengubah pola pikirnya. Bahwa segala sesuatu yang dia alami tentunya ada suatu pelajaran bagi ibu ini. Dikatakan sejak dokter mengungkapkan bahwa dia akan mengganti lututnya kembali, di sini ibu ini kembali memikirkan bagaimana pembentukan karakter di dalam dirinya ini. Ya, sehingga pada saat dia menjalani kehidupannya, dia mengatakan sama seperti terapis berbakat yang melepaskan fascia dan otot yang berputar berlekuk. Ya, Bapa Surgawi kita yang penuh kasih sayang mengajari kita cara melepaskan rasa sakit emosional yang sudah terlalu lama kita bawa. Ya, jadi bagaimana dijelaskan ya di sini bahwa fascia ini jaringan pendukung seperti jaring ikan di tubuh. Ya, ini membentuk jaringan bekas luka atau pelekatan akibat operasi atau cedera. Ya, dalam hal ini banyaknya pelekatan telah memutar fascia, menjepit saraf dan menghambat aliran darah ke lutut. Ya, sehingga ibu ini yang mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi bagaimana dia kembali lagi berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Apakah Anda dan saya memiliki bekas luka dari masa lalu yang mungkin memutarbalikkan pikiran dan perasaan? Bukankah sudah waktunya membiarkan sang ahli terapis melepaskan rasa sakitnya? Ini dihubungkan bagaimana dengan pikiran kita masing-masing. Apakah kita sudah menyerahkan semuanya kepada Kristus? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Dia adalah sumber kedamaian di dalam kehidupan kita yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Asalkan kita mau untuk berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan kembali lagi di ayat kita, Ulangan 5 ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan haruslah kamu jalani, ya supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia akan memberikan kita suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Suatu tempat yang tidak ada lagi duka cita. Suatu tempat yang tidak ada lagi rasa sakit.
inilah Tuhan kita. Dia sudah mati, dia sudah berkorban untuk kita. Baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Menjalani apa yang dia sudah teladani di dalam kehidupan kita setiap harinya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita suatu berkat, supaya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan selalu menuntun kita, melindungi kita dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah mendengar atau kita sudah mengalami begitu banyak bencana-bencana yang terjadi. Biarlah kita boleh sadar bahwa inilah waktunya untuk kita dapat kembali menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita, supaya kita mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Ya tentunya akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang akan selalu memberikan kita penjagaan, memberikan kita kekuatan untuk kita melangkah hari demi hari. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita dapat menjalankan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah yang menjadi renungan untuk kita saat ini. Biarlah pertanyaan yang mengatakan, apakah Anda memiliki bekas luka dari masa lalu yang mungkin memutarbalikkan pikiran dan perasaan? Bukankah sudah waktunya membiarkan sang ahli terapis melepaskan rasa sakitnya? Ya biarlah Tuhan akan membantu kita untuk melepaskan rasa sakit itu di dalam kehidupan kita yang kita mungkin sudah pendam. Biarlah kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita pun akan berjalan sesuai dengan kehendaknya, akan berjalan dengan penuh kedamaian. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.